136 tampak lebih bersemangat. Media Sengding. Ricky mau kembali ke kantor dan memanggil sekretaris dari dalam, panggil Direktur Gu datang sebentar. Ricky mau memiliki lift pribadinya di perusahaan dan langsung naik dari tempat parkir mobil. Orang-orang yang melihatnya di perusahaan, selain sekretaris, hanya para eksekutif senior. Para eksekutif tahu bahwa ada bos besar di belakang Media Sengding, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Ricky Mo. Yang mengetahui bahwa itu adalah Ricky Mo, mengetahui bahwa ia adalah bos Media Sengding, hanya ada 3 orang, Peter Xi, Robert Fu, dan James Gu. Ketika Amanda Mu meninggalkan Jade Imperial di pagi hari, seharusnya dia melihat James Gu dan Robert Fu. Robert Fu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. James Gu yang tidak bisa menjaga mulutnya. Setelah beberapa saat, sekretaris membalas panggilan Ricky Mo, sekretaris Direktur Gu mengatakan dia sedang dalam perjalanan bisnis, dan orangnya sudah di bandara. Meski hanya dari telepon, kesunyian di telepon membuat sekretaris merasa sangat tertekan. Sebelum berakhir, suaranya sangat rendah. Oh. Ketika kata itu terdengar, dia mendengar Ricky Mo mencibir, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Aku mengerti, panggil Lucy naik. Ricky Mo meletakkan telepon dan menunggu Lucy Sen datang. James Gu tidak pernah mengubah sikapnya melarikan diri setelah melakukan kesalahan. Tidak lama kemudian, Lucy Sen naik. Ketika Lucy Sen mengetuk pintu, hatinya merasa aneh. Seseorang baru saja mengatakan bahwa bos besar Media Sengding ingin menemuinya. Reaksi pertamanya adalah James Gu mengambil posisi bos untuk menemuinya. Sekretaris itu mempertegas, bos besar Sengding, bukan Direktur Gu. Ternyata James Gu hanyalah seorang pekerja. Masuk. Suara laki-laki bernada rendah yang tidak asing. Lucy Sen ragu-ragu untuk masuk. Ketika dia melihat wajah Ricky Mo, matanya langsung melebar. Mo, Ricky Mo. Ricky Mo berkata dengan suara berat, Nona Sen. Dalam penjelasan Amanda Mu, Lucy Sen juga merasa Ricky Mo mengerikan. Tidak terpikirkan, pria ini ternyata adalah bos besarnya. Meskipun ekspresinya biasa saja, Lucy Sen tetap merasa aneh. Dia membungkuk 90 derajat kepada Ricky Mo dan berkata, Bos. Nada yang sopan, tanpa perlu dijelaskan, sudah keluar secara otomatis. Ricky Mo mengangkat alisnya, teman Amanda Mu memang berbeda jauh dari dirinya. Amanda Mu takut padanya, tetapi hampir tidak pernah menunjukkan bersikap seperti ini, dia tampak lebih bersemangat melakukannya. Suara Ricky Mo melembut, saya menyuruhmu kemari, perlu bantuan kamu. Lucy Sen kaget, Amanda Mu mengatakan jangan bermasalah dengan pria ini. Bukankah sifatnya cukup baik? Selama aku bisa melakukannya, bahkan 10 tugas juga tidak masalah. Tampaknya Ricky Mo sangat puas dengan jawabannya, ekspresinya tampak sangat lembut, saya tidak bisa menghubungi James Gu, kamu bantu saya menghubunginya dan tanyakan di mana dia berada. Hanya itu saja. Lucy Sen mengira ada tugas besar apa. Meskipun dia belum pernah menghubungi James Gu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia memiliki semua kontaknya. Mau tidak mau, pecundang James Gu selalu membuat masalah. Dia langsung mentransfer uang ke Alipay-nya, ketika film barunya keluar, dia membeli tiket satu studio. Lucy Sen menghubungi nomor yang dia panggil baru-baru ini, tetapi menunjukkan bahwa teleponnya ditutup. Kemudian, dia memanggil nomor yang digunakannya sebelumnya, nomor yang dia gunakan pada masa sekolah. Setelah insiden itu terjadi, mereka berdua tidak pernah terhubung lagi. Dia juga tidak yakin apakah dia masih menggunakannya. Lucy Sen memanggil nomor itu dan hanya berdering sebentar, kemudian suara bersemangat James Gu terdengar, Lucy Sen. Lucy Sen menganggap tidak mendengar nada gembiranya dan bertanya, James, di mana kamu? Aku di bandara. Detik berikutnya, tiba-tiba James Gu bertanya, Lucy, apa yang terjadi padamu? Beberapa tahun ini, Lucy Sen tidak pernah menghubunginya, dia langsung mengira ada yang terjadi dengan Lucy Sen. Tidak apa-apa, bos besar mengatakan dia tidak bisa menemukanmu, menyuruhku membantunya menghubungi kamu. Lucy Sen berkata kepada Ricky Mo, dia bilang dia di bandara. Tidak tahu apa yang salah, James Gu memarahi, dasar.
Kemudian ponsel Ricky Mo berdering. Ricky Mo mengangkat kepala dan tidak buru-buru menjawab telepon, kemudian menatap Lucy Sen. Terima kasih, kamu sudah bisa kembali. Lucy Sen berjalan ke pintu dan tiba-tiba mendengar Ricky Mo berkata, saya telah melihat film kamu. Di antara rekrutan baru perusahaan, kamu memiliki potensi paling besar. Ricky Mo bertindak bijaksana dalam pekerjaannya. James Gu ingin menandatangani Lucy Sen ke Sengding. Pekerjaan bukanlah permainan anak-anak. Dia selalu menggunakan perasaan. Lucy Sen memang memiliki potensi yang besar. Ditegaskan oleh Ricky Mo, Lucy Sen sedikit bersemangat, saya akan bekerja keras. Tidak lama setelah Lucy Sen pergi, James Gu kembali. Dia mendorong pintu dan bergegas masuk. Dia tampak berkeringat seperti habis berlari. James Gu langsung berlari ke meja, di mana Lucy Sen sudah pergi. Setelah mendengar jawaban, James Gu semakin cemas, kemana dia pergi, apa yang kamu lakukan terhadapnya? Apa yang bisa kulakukan padanya? Hanya menyuruhnya meneleponmu dan membiarkannya pergi. Ricky Mo menjawabnya, nadanya tampak sangat tidak bersalah. Brengsek, kamu menipuku. Tiba-tiba James Gu jatuh ke kursi, sialan, menakutiku saja. Dia dan Ricky Mo sudah saling kenal sejak lama, dia tahu betapa kejamnya Ricky Mo. Jadi begitu dia mendengar bahwa dia mencari Lucy Sen, dia langsung takut dan berlari kembali. Ricky Mo menatapnya dengan kosong, akui saja kesalahanmu. James Gu. James Gu akhirnya terpaksa oleh ancaman Ricky Mo untuk menceritakan kejadian pagi itu. Dia pikir Ricky Mo ingin memukulnya, tetapi Ricky Mo tidak, tetapi akhirnya tidak jauh lebih baik daripada memukulnya. Kamu tidak perlu berlibur tahun depan. Terus bekerja dengan baik saja. Ricky Mo berpikir dia belum cukup sadis, kemudian dengan dingin menambah, bagaimanapun Lucy Sen adalah artis yang sedang naik daun, dia tidak akan berpacaran denganmu, seorang pria lajang harus bekerja keras. James Gu menggertakkan giginya, putus hubungan saja. Ricky Mo sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum, Lucy Sen belum punya manajer baru. James Gu menelan dengan sombong, aku akan bekerja keras. Kuserahkan Lucy Sen kepadamu, Ricky Mo semakin tersenyum. James Gu berbisik, pengkhianat tua. Perusahaan mau terjadi krisis karena urusan Peter Xi. Namun, karena reputasi Peter Xi sangat besar dan punya banyak penggemar, krisis ini tidak berpengaruh. Perusahaan mau tidak bisa menahan tekanan. Perusahaan mau mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Amanda Mu menemukan kesempatan untuk berkata kepada Kelvin Mu, ayah, lebih baik, biarkan kakek kembali saja. 137 mereka lebih sengsara. Setelah Kelvin Mu mendengar kata-kata Amanda Mu, dia langsung jatuh ke dalam perenungan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Ketika tuanmu pergi ke luar negeri, sudah pernah dikatakan, biarkan dia menjalankan perusahaanmu dengan baik. Kalau tidak ada masalah, tuanmu dapat menghabiskan sisa hidupnya di luar negeri. Ayah, situasi saat ini sudah kurang baik. Betapa pentingnya citra sebuah merek untuk perusahaan. Anda lebih tahu itu daripada saya. Beberapa waktu ini, semua yang telah terjadi memiliki banyak dampak pada perusahaanmu. Sebelum kata-kata Amanda Mu selesai, Kelvin Mu tiba-tiba memotongnya, bagaimana hubungannya dengan Ricky Mo? Aku tidak tahu bagaimana Amanda dengan Ricky Mo. Dia justru sangat dekat dengan Charles Mo. Siang tadi, mereka berdua makan bersama dan terlihat sangat mesra di tengah kerumunan orang. Setelah Siska Mu selesai berbicara, dia menoleh ke Amanda Mu dengan senyum di wajahnya, apakah yang kukatakan benar? Amanda Mu tidak mau memandang Siska Mu, hanya menoleh ke Kelvin Mu dan berkata, Ricky Mo bersikap biasa saja kepadaku, begitulah adanya. Dia juga tidak tahu mengapa dia berbohong untuk membantu Ricky Mo. Kelvin Mu mengerutkan kening dengan sengit, Amanda, Ricky Mo adalah suamimu, mengapa kamu? Amanda Mu tahu bahwa Kelvin Mu sependapat dengan Ricky Mo, dan dia sudah jengkel dengan kata-kata seperti itu. Dia menyela kata-kata Kelvin Mu dengan nada tegas, apakah kamu ingin Ricky Mo membantumu seperti dulu lagi? Tidak mungkin, jika perusahaanmu terus seperti ini, cepat atau lambat akan diakuisisi, lebih baik aku mengambil keuntungan dari saham perusahaanmu sekarang yang masih bernilai, aku langsung menjual sahamnya.
Kelvin Mu berkata, wajahnya berubah, Amanda Mu, kamu sudah gila. Saya khawatir bukan hanya aku saja yang menjual saham. Orang lain yang memiliki saham perusahaan ini mungkin juga sependapat denganku. Membiarkan saham perusahaanmu membusuk di tangan, lebih baik cari pembeli yang murah hati. Kata-kata Amanda Mu bisa dikatakan sebagai pedang yang tajam, langsung menusuk kepala Kelvin Mu. Kelvin Mu memelototinya, dan menunjuk ke arah Amanda Mu, berkata, kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Saham di tanganku legal, jadi aku bisa membeli dan menjualnya sendiri. Kelvin Mu sangat marah mendengarkannya, hingga dia tidak terdiam untuk waktu yang lama. Kamu pikirkan saja sendiri. Kemudian Amanda Mu berbalik dan keluar. Begitu dia keluar, ponselnya berdering. Di atas menunjukkan nomor kota J yang tidak dikenal. Amanda Mu mengangkat telepon, terdengar suara seorang pria di telepon. Maaf, apakah ini kakaknya Charles Mo? Amanda Mu terdiam sejenak, ya, aku kakaknya. Begini, saya adalah guru wali kelas Charles Mo. Ada yang terjadi dengannya di sekolah. Kita perlu meminta walinya untuk membantu kita menyelesaikannya. Amanda Mu bertanya dengan cemas, apa yang terjadi dengannya? Charles Mo baik-baik saja, dia. Guru kelas berhenti dan berkata, ada konflik di antara dia dan teman sekelasnya, kemudian bertengkar. Dia sendiri baik-baik saja, kondisi temannya yang dipukul lumayan parah. Amanda Mu menghela nafas lega, baik, aku tahu, aku akan segera ke sana. Amanda Mu keluar dari keluarga Mu dan memanggil sebuah mobil di pinggir jalan. Ketika dia menaiki mobil, dia menghubungi Ricky Mo. Namun, mungkin Ricky Mo sedang sibuk, dia tidak menjawab telepon. Sekolah Charles Mo tidak jauh dari perusahaanmu, sampai dalam 10 menit. Amanda Mu langsung bertemu dengan guru wali kelas Charles Mo. Dia sedikit mengangguk, halo. Halo, wali kelas mengangguk. Charles Mo sudah termasuk anak yang tampan di kelas. Tidak disangka, kakak perempuan Charles Mo juga sangat cantik, memang gen keluarganya yang bagus. Amanda Mu menatapnya dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya masalahnya? Begini, terjadi sedikit pertengkaran antara Charles Mo dengan temannya. Anak-anak juga tidak sabaran, akhirnya mereka berkelahi. Hanya saja Charles Mo memukul temannya cukup parah. Sebagai walinya harus mendidiknya. Amanda Mu mengerutkan kening, dia tidak menyukai kata-kata guru itu. Dia berkata dengan nada serius, Ibu, kamu bahkan tidak tahu jelas tentang masalah ini, lalu menyuruh saya mendidik Charles Mo. Apakah itu adil? Ketika Amanda Mu tersenyum, sepasang mata dengan lipatan yang indah, tetapi ketika menatap orang dengan dingin, itu juga membuat orang merasa dingin. Wali kelas dengan cepat menjelaskan, saya tidak bermaksud begitu, tapi saya pikir Charles Mo memukulnya terlalu parah. Amanda Mu berkata, saya mengerti, tapi saya ingin menemui adik saya dulu. Wali kelas mengangguk, mereka ada di kantor saya, kita akan segera ke sana. Amanda Mu melihat Charles Mo di dalam kantor. Ada sedikit warna di wajahnya, rambut yang hancur, dan pakaian di tubuhnya tercabik-cabik, seperti seekor anjing liar yang diambil dari tempat sampah. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri di sana, ekspresinya sangat keras kepala, dia tampak menolak. Mungkin karena hidup bersama dengan Ricky Mo, muka dengan tanpa ekspresi, juga seperti menunjukkan kekuatan, tetapi beda jauh dari Ricky Mo. Begitu dia melihat Amanda Mu, ekspresinya melihat ke bawah, dan mengedipkan matanya, menatap Amanda Mu dengan sedih, kakak Amanda. Amanda Mu menatapnya seperti itu, merasa sedikit sakit hati. Amanda Mu berjalan dan menyentuh rambut keriting kecilnya, kamu terluka. Tidak, Charles Mo menggelengkan kepalanya, kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, aku hanya baju aja yang sobek, mereka lebih menderita. Mereka. Amanda Mu melihat ke belakang, kemudian baru melihat dua anak laki-laki lain juga ada di kantor. Tapi kedua wajah anak itu memiliki lebih banyak luka daripada Charles Mo, keduanya duduk, hanya Charles Mo yang berdiri sendiri. Charles Mo bukan anak yang tidak masuk akal, apalagi sembarangan memukul orang, hanya karena dua orang itu sedikit lebih terluka, mereka bisa duduk, tetapi Charles Mo harus berdiri. Amanda Mu menoleh ke arah guru itu, bukannya lukanya sangat parah. Mengapa tidak diantar ke rumah sakit?
adalah apa yang orang tua mereka mau. Nada bicara wali kelas canggung. Charles Mo tidak belajar di sekolah anak orang kaya, keluarga para siswa juga keluarga biasa-biasa saja. Ketika anak-anaknya terluka, perilaku kedua anak orang tua tidak lain adalah menginginkan uang. Amanda Mu tertawa mengejek. Pada saat ini, terdengar suara seorang wanita di luar pintu, "Anakku ada di sini." Ketika kata-kata itu terdengar, seorang wanita gemuk mendorong pintu dan masuk. Matanya menuju pada seorang anak laki-laki di sofa, menyeka air matanya kemudian dengan cepat memeluknya, "Kesayanganku, kenapa dipukuli sampai seperti ini?" Dia menangis keras. Amanda Mu menutupi telinganya dan melirik wali kelas. Kepala sekolah mendekat dan membujuknya, "Jangan menangis, kita perjelas dulu." "Memperjelas? Bagaimana bisa kita memperjelas masalah ini? Anak saya sudah seperti ini, tentu saja mereka harus membayar biaya pengobatan," kata wanita gemuk itu dengan keras. Amanda Mu mendengar kata-kata itu dan berkata, "Kita bisa membayar biaya pengobatan, tapi sekarang perlu mengetahui jelas semuanya terlebih dahulu. Charles, kamu katakan, mengapa kamu berkelahi dengan mereka?" Charles Mo tidak langsung menjawab, kemudian menundukkan kepalanya. Amanda Mu terkejut, "Kenapa?" Charles Mo tidak menjawab. Wanita gemuk itu tidak menangis lagi pada saat ini, dan berkata dengan nada yang aneh, "Ada alasan apa lagi? Karena dia bandal, bagaimana mungkin ada yang memukul temannya hingga seperti ini? Lihatlah anak kesayanganku yang malang ini." 138 Kalau tidak puas, silahkan tuntut kami. Amanda Mu mengerutkan kening dan menatap wanita gemuk itu dengan mata dingin, "Ada anak-anak di sini, tolong bicara dengan baik." "Apa maksudmu? Kamu memarahiku?" Wanita gemuk itu mendekat ke Amanda Mu, tampak agresif seperti ingin melompat dan menamparkan Amanda Mu. Melihat situasi seperti itu, guru wali kelas dengan cepat menahannya, "Ibu Philip Tao, tolong tenang." Salah satu anak yang berkelahi dengan Charles Mo adalah Philip Tao. Wanita gemuk ini adalah ibu dari Philip Tao. Ibunya begitu tidak masuk akal, apalagi anaknya. Ini bukan maksud Amanda Mu, tetapi sebagian besar anak-anak akan terpengaruh oleh kata-kata dan perbuatan orang tua mereka. "Aku tenang, lihat anakku." Wanita gemuk itu melepaskan diri dari gurunya dan berjalan menarik Philip Tao ke depan, menunjuk ke luka di wajahnya dan berkata, "Jika putramu terluka seperti ini, bisakah kamu tenang?" Wanita gemuk itu meremas lengan Philip Tao dan terlihat sangat kuat. Amanda Mu dengan jelas melihat Philip Tao kesakitan, tetapi tidak bersuara. Wanita yang mengancam seperti ini, guru wali kelas jelas tidak bisa menyangkalnya. Dia mundur 2 langkah ke belakang, mendorong naik kacamatanya dan berkata, Aku belum menikah." Wanita gemuk itu berteriak, "Ibu, kamu terlihat lebih dari 30 tahun. Kamu belum menikah." Guru wali kelas mendengar itu, wajahnya terlihat kurang senang. Kemudian dia berkata, "Karena Charles Mo tidak ingin mengatakannya, biarkan Philip Tao yang ceritakan tentang situasi saat itu." Philip Tao mendengar namanya, mengangkat kepalanya, dan melirik ke arah Charles Mo. Charles Mo mengangkat alisnya dan membuang pandangan. Philip Tao menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Dengan suara tidak jelas berkata, "Kami hanya bercanda dengan Charles Mo," kemudian dia mulai memukuli kami. Bercanda. Charles Mo memiringkan kepalanya untuk melihat Philip Tao, bibirnya terangkat, dan dia langsung berkata, "Kamu bercanda dengan kata-kata seperti itu. Kamu percaya atau tidak kamu akan aku pukul lagi, jika kamu mengatakan itu lagi." Setelah berbicara, sepertinya dia tidak cukup lega, Charles Mo menggertakkan giginya dan menambahkan, "Pukul hingga kamu setengah mampus." Wajah Amanda Mu berubah dan berkata dengan dingin, "Charles Mo." Charles Mo menoleh melihat Amanda Mu, menjulurkan lehernya dan berkata, "Kakak Amanda, aku tidak ada salah di sini. Kalau dia berani mengatakannya lagi, aku berani memukulnya lagi. Lagi pula, kakak iparku akan membantuku." Wajah dingin Amanda Mu diam. Meskipun Amanda Mu tidak selalu membiarkan wajahnya tetap dingin seperti Ricky Mo, tetapi ketika dia sedang marah memang cukup menakutkan. Charles Mo menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi dia menoleh ke samping dan tidak mau melihat Amanda Mu, jelas dia tidak senang. "Ada banyak orang di sini, ini bukan waktu yang tepat untuk memarahi dan mengajar Charles Mo. Ketika seseorang datang mencari masalah, tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja."
Namun, pemikiran Charles Mo ada yang salah. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi sekali dia berbicara, perkataan yang mengerikan keluar dari mulutnya, bahkan mengatakan bahwa Ricky Mo akan membantunya. Pemikiran seperti itu jelas tidak boleh. Philip Tao merasa Amanda Mu dapat menahan Charles Mo, keberaniannya sedikit meningkat. Dia mendengus dan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Waktu itu ketika Nyonya Mo diculik tidak jauh dari pabrik tua dekat rumah kami, seseorang melihat bahwa dia diperkosa oleh sekelompok orang. Hanya saja orang-orang yang tahu ini disogok oleh keluarga Mo, dan tidak ada yang berani mengatakan itu. Kami mengatakan itu tidak ada urusannya dengan kamu. Kamu bangsat memukuli kami karena hal seperti itu. Ah! Sebelum kata-kata Philip Tao selesai, seluruh orang menjerit. Ketika Amanda Mu mendengar kata, Nyonya Mo, dia sedikit terkejut, dan tidak memperhatikan reaksi Charles Mo. Pada saat dia melihatnya, Charles Mo sudah menarik pakaian Philip Tao dan memberikan tinjunya di wajahnya. Dia berkata dengan keras, kamu katakan sekali lagi, aku akan memukulimu lagi. Charles Mo, hentikan. Amanda Mu bergegas menariknya. Meskipun Charles Mo masih anak remaja, dia suka olahraga, kekuatannya tidak kecil. Amanda Mu tidak bisa menahannya. Amanda Mu melepaskannya dan berkata dengan tenang, jika kamu memukul lagi, kakak iparmu akan datang. Charles Mo mendengar kata-kata itu dan langsung berhenti. Ibu Philip Tao berlari untuk memeluk Philip Tao dan menangis dengan ingus dan air mata, sudah kukatakan kalau anak ini brengsek. Charles Mo mendengarnya kemudian mau bergegas ke sana, Amanda Mu dengan cepat menariknya. Dia menarik uang dari dompetnya dan langsung melemparkannya ke sofa, ini adalah biaya pengobatan untuk Philip Tao. Philip Tao mampu bergerak, tubuhnya mengalami luka kecil dan berdarah, tetapi tidak sampai ke tulangnya, biaya pengobatan 4 juta sudah cukup. Tentu ibu Philip Tao tidak terima, kamu memberi kami uang makan ya. Amanda Mu tidak ingin berbicara dengannya lagi, kemudian berkata dengan dingin, jika kamu tidak puas, kamu tuntut saja kami. Wanita gemuk itu jelas kaget, tetapi justru menggertak dan berkata, kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu aku akan tunggu. Ketika Amanda Mu selesai berbicara, dia menarik Charles Mo dan keluar tanpa menoleh kembali. Ada sebuah klinik di dekat sekolah, Amanda Mu dan Charles Mo meninggalkan sekolah dan langsung membawanya ke klinik. Semua luka kecil di wajahnya ditutupi dengan plaster. Setelah ditempel, Charles Mo menoleh dan bertanya pada Amanda Mu, kakak Amanda, apakah kamu memiliki cermin? Kenapa? Kata Amanda Mu, mengeluarkan cermin rias kecilnya dari tas dan memberikannya padanya. Charles Mo mengambil cermin dan melihatnya dari kiri ke kanan, akhirnya mengangguk dan menyimpulkan, aku terlihat lumayan keren. Amanda Mu menatapnya, menangis tersenyum, dan berdiri, ayo. Charles Mo mengikuti dari belakang, memasukkan cermin kecil ke dalam tas Amanda Mu, dan bertanya padanya, kamu bilang kakak iparku juga datang. Kapan dia datang? Di mana? Amanda Mu berjalan dengan tangan terlipat sambil berkata, sementara dia tidak akan datang. Charles Mo menghela nafas, oh. Nyonya Mo yang Philip Tao katakan. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan diam selama beberapa detik sebelum melanjutkan, apakah dia ibunya Ricky Mo? Ketika itu terjadi, Amanda Mu baru berusia 6 atau 7 tahun. Meskipun penculikan Nyonya Mo adalah kasus besar, itu tidak ada hubungannya dengan seorang gadis kecil. Hal yang paling dia pikirkan saat itu, mungkin ketika Novia Xiao akan memberikan dia sebuah rok bunga. Samar-samar mendengar para pelayan di rumah membicarakannya, tetapi tidak menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi. Charles Mo mengangguk, nadanya pelan, iya. Keduanya tidak berbicara untuk beberapa waktu. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Amanda Mu mendengar hal ini, tetapi dengan cara seperti ini. Jika itu benar. Tiba-tiba, ponsel Amanda Mu berbunyi. Dia mengambilnya dan melihat ternyata adalah Ricky Mo. Charles Mo juga nama penelepon. Wajahnya sedikit berubah, jangan katakan hal ini pada kakak iparku, aku dengar dari ibuku, hubungan kakak iparku dengan Bibi sangat baik. Ibu Charles Mo adalah adik dari ayah Ricky Mo, ibu Ricky Mo adalah Bibi Charles Mo. 139 lift pribadi. Amanda Mu mengangguk, aku tahu. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab telepon.
Kalimat pertama yang diucapkan Ricky Mo, ada masalah apa? Ini terdengar seperti dia tidak akan mencarinya jika dia baik-baik saja. Amanda Mu berpikir sebentar, kedengarannya itu benar. Biasanya dia tidak akan menelpon Ricky Mo jika tidak ada masalah. Tidak apa-apa, Amanda Mu selesai berbicara, kemudian bertanya, apakah kamu sibuk dengan kerjaan? Ricky Mo tidak mudah untuk dibodohi, dia tidak percaya dengan kata-kata Amanda Mu, kamu menelponku ketika tidak ada masalah. Amanda Mu bertanya kembali, apakah maksudmu kalau tidak ada masalah tidak bisa menelponmu? Telepon diam selama beberapa detik sebelum Ricky Mo lanjut berkata, kamu menelepon untuk memeriksa keadaan. Amanda Mu tidak bereaksi untuk beberapa waktu, apa itu memeriksa keadaan? Ricky Mo, tidak ada, kalau kamu tidak ada kerjaan, kamu bisa meneleponku sebanyak-banyaknya. Puff, Charles Mo yang mendengar mereka berdua berbicara tidak bisa menahan tawa. Amanda Mu berbalik dan menatap Charles Mo. Meskipun matanya tidak mengerikan, Charles Mo membuat gerakan resleting di mulutnya. Ricky Mo mendengar suara Charles Mo, apakah kamu sedang bersama Charles kecil? Amanda Mu panik dan berkata, iya, hari ini aku pulang kerja lebih awal, jadi aku datang dan berencana untuk kembali bersama Charles Mo. Kamu bisa pulang kerja lebih awal, Charles kecil juga boleh meninggalkan sekolah lebih awal. Tampaknya tidak bisa. Charles Mo memandang Amanda Mu dengan jijik, mengambil telepon tanpa mengubah wajahnya dan berbohong, sesi terakhir kami adalah pelajaran olahraga, tidak masalah jika kami tidak hadir. Untungnya, Ricky Mo tidak bertanya lebih banyak, aku akan menyuruh Donnie menjemput kalian. Tidak perlu, kita naik taksi sendiri saja. Amanda Mu sudah berbicara ketika dia belum sepenuhnya sadar. Maksud Ricky Mo adalah membiarkan Donnie menjemput dia dan Charles Mo kembali ke rumah, tetapi dia mengira akan diantar pergi ke Sengding untuk menemui Ricky Mo. Ricky Mo terdiam sedikit dan berkata dengan nada yang meragukan, lebih baik tetap menjemput kalian saja. Donnie segera menyetir ke sana. Donnie mengemudi mobil ke tempat parkir, menggesek kartu, kemudian membawa Amanda Mu dan Charles Mo ke lift pribadi Presdir. Amanda Mu hanya bekerja di sebuah perusahaan kecil. Di sana juga tidak ada lift yang pribadi. Bangunan kantor perusahaanmu sudah dibangun lama, jadi tidak ada lift pribadi. Pertama kali naik lift ini, Amanda Mu merasa cukup baru. Tuan muda sudah datang. Donnie membawa mereka berdua ke depan pintu kantor Ricky Mo, kemudian dia pergi. Amanda Mu mendorong pintu dan melihat Ricky Mo duduk di belakang meja. Dia baru menutup dokumen di tangannya, dan bersiap untuk berdiri. Begitu dia mengangkat kepala melihat Amanda Mu, mulutnya sedikit tak terlihat, sudah datang. Ya, Amanda Mu merespon dengan sedikit canggung, berjalan ke sofa di sampingnya dan duduk. Charles Mo penasaran dengan benda di kantornya, dia menyentuh sana-sini. Ricky Mo berjalan ke belakang Amanda Mu, meletakkan tangannya di belakang sofa, menyandarkan kepalanya dan menatap wajahnya, kemudian bertanya, mau minum apa? Tidak mau, kapan kamu pulang kerja? Ricky Mo mengangkat tangannya dan melihat jam, sudah mau. Awalnya masih ada pertemuan, jika Amanda Mu ingin cepat pulang, dia bisa mengubah waktunya. Pada saat ini, sekretaris mengetuk pintu, Presdir, saya sudah memilah-milah bahan untuk pertemuan pada pukul 4.30. Amanda Mu menatapnya, kamu masih ada rapat. Ketika dia menatapnya, semua pantulan di matanya adalah dia. Suara Ricky Mo hanya bisa melembut, tidak terlalu penting. Amanda Mu juga merasa suaranya berbeda dari biasanya, hatinya melonjak dengan tidak nyaman, kemudian berkata, kalau kamu ada urusan, selesaikan saja dulu, aku akan menunggumu sebentar. Jelas dia malu. Tetapi dia terlihat baik mengatakan dia mau menunggunya sebentar. Dia seperti ingin menciumnya. Ricky Mo melihat ke arah Charles Mo sedang mengambil buku dan melihat arah sana. Ricky Mo mengangkat tangannya dan memberinya isyarat untuk menoleh ke belakang. Charles Mo memutar matanya dan berbalik dengan enggan, lanjut berpura-pura mempelajari buku-buku di rak. Amanda Mu tidak bisa melihat gerakan Ricky Mo, merasa dia belum pergi, dia terpaksa menoleh dan berkata, silahkan. Ketika kata-kata sudah terdengar, ciuman Ricky Mo tiba-tiba terasa. Ciuman yang terlalu mendadak, Amanda Mu tidak bisa menghindar. Ricky Mo menyentuh bibirnya setelah berciuman,
aku akan segera kembali. Amanda Mu tidak memikirkan apa yang dia katakan, dia berbalik dan melihat ke arah Charles Mo, dia menemukan bahwa Charles Mo masih sedang membaca dan membelakangi mereka, barulah dia sedikit lega. Setelah Charles Mo mendengar suara menutup pintu, dia melirik ke belakang, kemudian meletakkan kembali buku itu, ekspresi wajahnya sangat indah. Wow, kakakku benar-benar berperasaan, bisa mencium. Seharusnya aku mengambil foto untuk kutunjukkan kepada ibu. Ibu terus mengatakan kepadanya bahwa dia khawatir kakaknya tidak dapat menemukan pasangan dalam hidupnya. Ricky Mo berkata segera kembali, benar-benar sangat cepat. Hanya butuh 10 menit dari dia keluar sampai kembali. 3 orang naik lift turun ke tempat parkir bawah tanah. Ricky Mo melirik Charles Mo, berkelahi dengan orang. Charles Mo cemberut, iya. Meskipun alasan perkelahiannya tidak bisa membiarkan Ricky Mo tahu, tetapi dengan begitu banyaknya plaster di wajahnya, jangan bilang Ricky Mo baru saja melihatnya. Dia akhirnya merasakan apa arti, lawan jenis tidak memiliki kemanusiaan. Mungkin yang dikatakan adalah seseorang seperti kakaknya. Ekspresi wajah Ricky Mo tidak berubah, jadi karena ini Amanda Mu pergi ke sekolahmu. Kalau tidak, bagaimana bisa menelpon? Kata terakhir tersangkut di tenggorokannya, Charles Mo tidak tahu harus lanjut mengatakannya atau tidak. Dia mundur ke belakang lift untuk meminimalisir kehadirannya. Kenapa? Katakan itu. Amanda Mu memberi Charles Mo sebuah pandangan, dia juga tidak bisa membantunya. Ricky Mo tersenyum tanpa alasan, Charles Mo sedikit bergetar dan bersembunyi di belakang Amanda Mu. Amanda Mu menatap ujung sepatunya, pura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika meninggalkan lift, Ricky Mo berjalan di depan, Amanda Mu dan Charles Mo mengikutinya. Amanda Mu merasa dia dan Charles Mo seperti dua anak yang melakukan kesalahan dan takut dimarahi oleh orang tua mereka, dan Ricky Mo adalah orang tuanya. Dia terkejut dengan pemikirannya sendiri. Amanda Mu berbalik dan diam-diam menarik lengan Charles Mo, Charles kecil, berhati-hatilah. Ketika masuk ke mobil, Amanda Mu masih memutuskan untuk membantu Charles Mo dan mengambil inisiatif untuk duduk bersama Ricky Mo di belakang. Namun, dia baru duduk di sebelah Ricky Mo selama 3 detik dan menyesalinya. 140 Jangan ganggu aku. Pria yang tidak tahu malu itu meraih tangannya begitu dia masuk ke mobil dan menyentuh wajahnya. Yang duduk di depan ada Donnie dan Charles Mo, di mana dia mau menyembunyikan wajahnya. Ketika dia melambaikan tangannya untuk yang kesekian kalinya, pria tak tahu malu itu tersenyum lebar, kamu terlalu baik hari ini, hanya ingin menyentuhmu saja. Amanda Mu menatapnya sambil tersenyum, apakah aku kucing? Terlihat baik baru mau menyentuh. Tentu saja bukan. Ricky Mo meremas tangannya sebelum berkata, menyentuhnya sebentar saja tidak cukup. Amanda Mu menggerakkan bibirnya dan berbalik untuk melihat 2 orang yang duduk di depan. Dia melihat Donnie dan Charles Mo duduk menghadap dan menatap lurus ke depan. Tapi bahu mereka berdua gemetar, mereka sedang tertawa. Amanda Mu emosi langsung menendang Ricky Mo. Tidak terlalu sakit. Tapi Ricky Mo juga tahu jangan mengganggunya. Ketika mobil berhenti di pintu villa, Amanda Mu ada orang pertama yang keluar dari mobil, seolah-olah ada hantu yang mengejar di belakangnya, berjalan masuk ke villa. Charles Mo mengikuti. Tetapi di belakangnya, sebuah suara yang terdengar seperti kehidupan kerajaan, Charles, pergi ke ruang belajar dan tunggu aku di sana. Charles Mo berhenti dan melihat ke arah Ricky Mo dengan senyuman, kakak, aku tidak akan berkelahi lagi, aku tahu aku salah. Ya, Ricky Mo menanggapinya dengan tidak biasa, tetapi tidak mengatakan bahwa dia tidak perlu pergi ke ruang belajar. Akhirnya Charles Mo pergi ke ruang belajar. Dia gelisah untuk beberapa saat di dalam ruangan sebelum Ricky Mo masuk. Katakan, mengapa kamu berkelahi? Ricky Mo langsung berjalan ke arah Charles Mo dan duduk, nada suaranya sangat datar. Biasanya Ricky Mo terlihat santai, tetapi orang yang akrab dengannya dapat dengan mudah merasakan perubahan emosinya. Hanya bertengkar dengan teman kemudian berkelahi, setelah Charles Mo selesai berbicara, dia berkata lagi dengan serius, kakak, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku tidak akan berkelahi dengan temanku lagi. Dia terus berjanji dan mengakui kesalahannya, tapi itu tidak membuat Ricky Mo berhenti bertanya, aku tanya mengapa kamu berkelahi.
Ricky Mo memandang Charles Mo dengan tenang, matanya yang gelap begitu tenang sehingga dia tidak bisa melihat suasana hati berubah, tetapi ada yang berubah. Menghadapi matanya, Charles Mo merasa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Ricky Mo. Namun, dia tahu jelas, jika Ricky Mo mendengarnya, dia akan sedih. Charles Mo berhenti berbicara, Ricky Mo juga tidak bertanya lagi. Charles Mo tinggal bersama Ricky Mo sejak kecil. Dia telah merepotkannya sejak dulu, seringkali Ricky Mo yang membereskan kekacauan yang dia lakukan. Namun, dia tidak pernah inisiatif mengakui kesalahannya. Hari ini, dia tidak hanya inisiatif untuk mengakui kesalahannya, tetapi Amanda Mu juga tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Amanda Mu juga aneh, perkelahian antara anak-anak seharusnya adalah hal yang sangat serius, jadi dia tidak seharusnya tidak menceritakannya. Awalnya dia menelepon kepadanya mungkin untuk memberitahunya bahwa Charles Mo berkelahi di sekolah. Tapi setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini sangat aneh. Kamu tidak ingin mengatakannya. Ricky Mo menunggu sebentar untuk melihat reaksinya, kemudian dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, kalau begitu aku akan menelepon dan bertanya kepada wali kelasmu. Charles Mo mengangkat kepala, jangan. Jika Ricky Mo menelepon untuk bertanya kepada guru wali kelasnya, gurunya pasti akan mengatakannya, dan hal semacam ini didengar dari orang lain, lebih baik dia sendiri yang katakan. Charles Mo mengertakkan gigi dan berkata, mereka mengatakan bahwa Bibi dibunuh oleh. Di akhir kata itu, suaranya sangat kecil sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Dia masih kecil, tetapi dia tahu banyak tentang kehidupan. Kata-kata itu terdengar, ruangan itu menjadi sunyi. Charles Mo menahan tangannya, tidak berani berbicara, juga tidak berani melihat ekspresi Ricky Mo. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara pelan Ricky Mo, keluarlah. Kakak, Charles Mo baru saja mengangkat kepala dan melihat ekspresi Ricky Mo. Namun, Ricky Mo sudah berdiri dan berjalan ke arah meja. Charles Mo meliriknya dengan tidak nyaman dan berbalik untuk pergi. Amanda Mu baru saja berganti pakaian dan keluar dari kamar, bersiap untuk turun. Ketika dia melewati ruang belajar Ricky Mo, dia melihat Charles Mo keluar dari sana. Amanda Mu bergegas ke sana, kakakmu mencarimu. Charles Mo mengangguk dan dengan ragu-ragu berkata, aku sudah memberitahunya semua. Wajah Amanda Mu berubah, setelah beberapa detik dia berkata, terus dia. Charles Mo menggelengkan kepalanya. Amanda Mu melirik pintu yang tertutup rapat, kemudian mengetuk pintu dan bertanya, Ricky Mo, kamu mau makan apa malam ini? Orang di dalam tidak menjawab pertanyaannya. Charles Mo berkata dengan sedikit khawatir, ibuku mengatakan setelah masalah Bibi terjadi, kakakku mengunci diri di kamar untuk waktu yang lama tanpa menemui siapapun. Amanda Mu memikirkan hal lain. Reaksi Ricky Mo tidak biasa, berarti, apa yang dikatakan Philip Tao itu benar. Meskipun dia tidak tahu jelas tentang hal itu, tapi dia pernah mendengar tentang ibu Ricky Mo. Ibunya yang sangat pintar, cantik dan berbakat, tidak bisa dibandingkan dengan orang terkenal di kota J. Pada akhirnya, dia menikahi keluarga Mo. Seorang wanita yang hidup seperti sebuah legenda, benar-benar sampai mati. Tenggorokan Amanda Mu agak kering, kemudian dia bertanya dengan canggung, lalu, Charles Mo menggaruk kepalanya dan berkata dengan kurang enak, ibuku bilang karena aku baru lahir pada saat itu, kakakku tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi dia suka menjahiliku. Ketika aku masih kecil, waktu mainku bersama kakakku lebih banyak dibanding dengan orang tuaku. Amanda Mu tidak menduga bisa seperti itu. Namun, dari hubungannya di antara Charles Mo dan Ricky Mo, hubungan mereka memang sangat dekat. Ricky Mo, seorang pria dengan berpikiran dalam, saat itu mengatakan bahwa dia adalah Charles Mo, baginya Charles Mo benar-benar orang yang berarti. Amanda Mu kembali melihat ke pintu yang tertutup lagi, dia tidak mengetuk pintu lagi, dia berbalik dan turun ke dapur. Selera Ricky Mo agak berat, Amanda Mu membuat khusus beberapa hidangan asin dan pedas. Setelah selesai, dia naik lagi untuk mengetuk pintu, sudah waktunya makan. Tetap tidak ada yang menjawab setelah menunggu lama. Tepat ketika Amanda Mu berpikir Ricky Mo tidak akan menjawab lagi, ada suara serak Ricky Mo, jangan ganggu aku.
Amanda Mo terdiam. Baik itu, Charles Mo, yang sebelumnya atau Ricky Mo yang sekarang, dia tidak pernah berbicara dengannya dengan kata-kata seperti itu. Karena suasana hati Ricky Mo sedang tidak baik, dia tidak masalah. Amanda Mo dengan sifat yang baik terus bertanya, kalau begitu aku akan membawakan makananmu ke sini. Selanjutnya 141 Ricky Mo, jangan bicara lagi.